Salam sehat alami bersama Pak konsultan herbal medicine. Saya ingin memberikan komentar sedikit tanggapan iklannya Renal Kasali dan Andinoya, orang pintar minum jamu TL. Kalau saya bilang orang pintar Renal Kasali dan Andinoya keblinger. Kenapa? Iklan ini sedikit agak rancu dan juga bisa membingungkan konsumen. Karena apa? Renal Kasali, Profesor Marketing, mengatakan bahwa jamu TL terbukti secara klinis meninggalkan sel T limfosit. Tahu nggak, Prof, sel T limfosit itu apa? Itu ada beta, alpha, delta, dan membuktikannya itu adalah sangat-sangat sulit sekali. Pertama itu. Keduanya, Andinoya mengatakan bahwa jamu TL bisa meningkatkan 75%, meningkatkan energi, terbukti. Hati-hati, karena dalam dunia pengobatan herbal, dari peraturannya saja, jamu TL itu udah klasifikasi jamu yang paling bawah, kelas bawah, nomornya TR. Hanya boleh klaim obat untuk tolak angin, obat masuk angin. Selain itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam dunia herbal itu ada kelas-kelasnya. Dari TL masuk ke jamu modern. Jamu modern masuk kepada fitofarmaka. Fitofarmaka sendiri, PT Kalbe, PT Dexa, PT Novel, mereka juga mengikuti iklan secara benar. Ini jamu. Ini jelas-jelas melanggar peraturan daripada Badan POM, karena ada namanya kodenya adalah TR, ya, dan itu keduanya bahwa kalau kita mau klaim bisa terbukti secara klinis, terbuktinya di mana? Di rumah sakit berapa? Di multicenter studi berapa? Apakah pada tikus, apakah pada manusia? Ini penting sekali. Prof. Renal Kasali dan Andinoya, saya ajarin. Ini ada satu produk, namanya Zinaxin. Halo, salam sehat alami bersama Pak Haris. Kali ini saya akan membahas masalah jahe merah dan jahe putih, karena begitu banyak sekali yang bilang, Pak, mana sih yang bermanfaat, jahe merah dan jahe putih? Tentu saja dua-duanya bermanfaat, tergantung pemakaiannya. Di dalam konsep herbal medicine ada beberapa kaidah. Kaidah pertama adalah kita harus memahami penyakit dan memahami obatnya apa. Kedua, memahami tanaman obat untuk obat penyakit tersebut, dan memahami tentang farmakologi serta farmakodinamik dari masing-masing herbal tanaman tadi, dan tentu saja harus tahu dosis terapinya berapa, efek sampingnya ada, dan tentu saja efek positifnya apa. Di dalam konsep pengobatan herbal medicine ini ada beberapa fungsi yang harus dipahami. Fungsi yang apa? Yang pertama, herbal medicine bersifat suportif, artinya bisa diberikan bersama-sama dengan pengobatan modern seperti obat-obat dokter. Keduanya adalah bersifat kuratif. Tentu saja dalam kuratif adalah dengan healing proses, itu cara tubuh memperbaiki sistem. Keduanya adalah herbal medicine bersifat protektif, justru melindungi organ-organ yang sehat dan yang holistik. Tentu saja tidak bisa seperti kita sakit kepala minum obat sakit kepala langsung hilang, tetapi dia serang menyeluruh sehingga melalui proses yang biasanya antara minggu maupun bulan. Nah,
banyak sekali pertanyaan sekarang muncul, bagaimana sih penggunaan obat-obat herbal, khususnya adalah di sini ada jahe, ya, ini sedang in, dan juga lengkuas. Ya kan? Dalam pengobatan herbal medicine ada beberapa kategori. Yang pertama, tingkat yang paling rendah adalah itu yang dikatakan jamu atau tukang jamu. Kalau dulu jamu gendong, tapi sekarang sudah mulai modern dengan didorong. Nah, dalam pengobatan jamu gendong juga kita harus hati-hati. Apakah betul bahan-bahan yang digunakan itu murni dari tanaman? Karena akhir-akhir ini orang jual jamu sudah tidak seperti dulu lagi, tangannya nggak kuning lagi. Artinya dia dalam bentuk bubuk yang sudah jadi. Kita tidak tahu apakah itu betul-betul bubuk dari tanaman seperti kunyit, karena kalau kunyit pasti memberikan warna kuning, ya kan? Nah, ini harus hati-hati. Keduanya lah jamu modern. Jamu modern adalah jamu yang sudah diproduksi secara modern, seperti yang diiklan-iklankan di TV tadi. Yang ketiganya tentu saja dikatakan fitofarmaka. Inilah bentuk daripada tanaman yang sudah mulai proses yang panjang melalui penelitian dengan studi klinis. Itu tingkatan yang sudah lebih superior, dan tentu saja ini bisa dikatakan jamu fitofarmaka dan boleh klaim sebagai obat tradisional. Lebih atas lagi ialah nutraceutical, itu dari bahan-bahan alam ini diambil zat-zat aktifnya saja yang berguna untuk mengobati beberapa jenis penyakit, dan biasanya di dalam satu tanaman hanya satu indikasi yang boleh kita klaim. Di atasnya lagi ada yang lebih modern lagi yang dikatakan homeopati, itu dalam bentuk pengobatan yang sangat-sangat minim sekali, dalam bentuk yang lebih konsentrasi lagi. Nah, masalah jamu, masalah jahe tadi. Jahe, orang kita berpikiran bahwa jahe yang pedas itulah jahe yang bermanfaat. Mungkin kalau untuk minuman betul, tetapi kalau untuk pengobatan tentu saja bukan itu. Kenapa? Karena ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Tentu saja dari buku Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Di dalam buku Pharmacopoeia Indonesia ini dikatakan jahe merah, ya kan, itu adalah mengandung sogol. Sogol adalah satu zat yang melalui ekstraksi, adalah satu zat yang harus dibuang. Karena di dalam jahe ini yang diambil zatnya bukan sogol, tapi adalah gingerol. Gingerol berapa? Gingerol tipe 6, tipe 8, dan tipe 10. Jadi yang bersifat sebagai anti nyeri yaitulah gingerol, karena dia bisa memblokir, yaitulah yang dikatakan prostaglandin. Dan juga gingerol ini bersifat adalah anti inflamasi karena bisa mencegah lepasnya leukotriene. Dan gingerol ini sangat-sangat terkenal sekali di dalam dunia pengobatan. Jadi dasarnya mana? Tentu saja gingerol ini sudah mulai penelitian yang luar biasa, bahkan sudah dipresentasikan dalam Kongres Hematologi Apar, bahkan sudah masuk dalam Science of Nature. Di sini kan dikatakan gingerol itu dari ekstrak jahe tadi bisa diklaim sebagai obat osteoartritis, dan tentu saja kita boleh mengatakan ini adalah obat tradisional yang murni betul-betul karena sudah mulai penelitian, dan bahkan di dalam beberapa studi klinis ini, di sini salah satu produk yang diproduksi oleh Eurovita Denmark sekarang dipasarkan oleh pabrik farmasi Pfizer. Di sini dikatakan bahwa gingerol sudah melalui penelitian klinis melalui di Denmark, di Singapura, bahkan di Amerika,
melalui multi center studi. Jadi sudah melalui klinis itulah, dan ini boleh dikatakan sebagai ekstraksi murni dari jahe. Jadi oleh karena itu tentu saja kalau dikatakan bagus yang mana antara jahe merah dan jahe putih, tentu saja kalau untuk pengobatan artritis jahe putih, karena jahe putih mengandung gingerol dan dia sedikit mengandung sogol. Sogol adalah zat yang harus dibuang melalui proses ekstraksi, biasanya didinginkan minus 30 derajat, maka ekstrak gingerol tidak rusak. Nah, jahe ini unik sekali. Kalau dimanaskan, justru yang keluar itu adalah zat yang berbahaya yang namanya sogol tadi. Nah, kombinasi gingerol dengan laos, ya itulah, atau alpina galanga ini akan sangat luar biasa mengatasi osteoartritis. Kenapa? Karena bisa memblokir pelepasan prostaglandin yang menyebabkan nyeri dan memblokir leukotriene yang menyebabkan. Namun gingerol ini sangat-sangat selektif, tidak mengganggu lambung. Jadi kalau banyak yang tanya, Pak, mana yang benar? Tentu saja adalah jahe putih jauh lebih bermanfaat daripada jahe merah dengan pembuktian tadi, yaitu di Denmark, di Amerika, di Singapura. Nah, di antara jahe-jahe tadi, asal yang mulanya jahe adalah sebenarnya paling bagus adalah dari Cina. Karena kalau dari Cina adalah dia tidak terlalu panas, zat aktif gingerolnya sangat-sangat murni dan tinggi kandungannya. Nah, tentu saja dalam pengobatan herbal medicine kita tidak boleh sembarangan gerak, karena harus mengikuti kaidah-kaidah di Indonesia. Itu pertama lah mengenai peraturan perundang-undangan di bidang obat tradisional dan obat fitofarmaka. Di sini dijelaskan jelas, ya kan, bahwa kebenaran semua informasi, ya kan, tercantum dalam dokumen itu. Dan kategori 1 adalah pendaftar obat tradisional yang Anda mengandung Simlisia berasal dari Indonesia dalam bentuk sediaan sederhana, serbuk, permen, pils, dodol, mungkin dalam bentuk cairan, itu adalah dikategorikan sebagai obat tradisional dan tidak boleh klaim sebagai obat murni. Dan biasanya ini di dalam promosi-promosi juga tidak boleh overklaim, misalnya ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan sebagainya, ini bisa meningkatkan sel T dan sebagainya, ya harus dibuktikan secara klinis. Kenapa? Karena di dalam pengobatan herbal di sini banyak sekali referensi seperti yang saya baca di sini, Dr. Guide Natural Medicine. Di sini juga bahwa jahe putih adalah sangat bermanfaat untuk mengatasi osteoartritis, dan tidak pernah disebutkan jahe merah, karena tadi jahe merah tadi banyak merugikan karena banyak mengandung sogol, satu zat yang akan mengganggu, bisa menyebabkan iritasi lambung. Dan juga di dalam buku Natural Health of Bible juga dikatakan juga memang jahe kuning tadi banyak mengandung adalah gingerol. Pertanyaannya, Pak, apakah sudah ada obat-obat di Indonesia yang mengandung ekstrak gingerol untuk mengatasi osteoartritis? Tentu saja sudah ada. Contohnya adalah seperti itulah Remak. Remak ini adalah salah satu produk tradisional import. Itulah bahan baku dari Jepang yang diproduksi di Malaysia, dan dia mengandung gingerol, mengandung kurkumin, mengandung boswellia, dan mengandung beberapa zat-zat dalam bentuk ekstraksi untuk mengatasi rematik atau mengatasi osteoartritis maupun mengatasi radang sendi, terutama adalah rematik asam urat. Kenapa? Karena di samping ada gingerol juga ditambahkan dengan seledri bijinya dan batang seledri. Oleh karena pemirsa, pada saat kita membeli obat-obat tradisional harus hati-hati, apalagi sekarang banyak sekali dijual di TV-TV obat
herbal bisa langsung mengatasi, langsung sembuh, tentu saja itulah klaim yang overklaim berlebihan. Dan saya ingatkan juga buat para laki-laki, karena begitu banyak sekali jual obat kuat yang mengatakan adalah ini mengandung ginseng dalam bentuk serbuk yang dimasukkan di lidah. Tapi setelah saya coba membeli, saya coba sengaja beli, ternyata serbuk tadi mengandung, saya tidak tahu apakah mengandung ginseng karena rasanya manis. Kebetulan saya punya ekstrak ginseng ini, dan ini red ginseng, dan rasanya bahagia luar biasa. Jadi sepengetahuan saya tidak ada obat ginseng yang rasanya manis. Oleh karena itu pemirsa harus hati-hati, jangan coba-coba buat laki-laki minum obat kuat. Stop obat kuat. Untuk menjadi kuat tentu saja ada langkah-langkah dengan mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang disebut dalam bentuk produk kesediaan nutraceutical atau nutrisi yang diproduksi secara farmaceutical. Nah, tentu saja sekali lagi buat laki-laki, stop obat kuat, tapi bagaimana kita supaya kuat alami? Ikutilah channel edukasi, yaitu di YouTube Ahmad Hartono channel, ya kan? Silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan disinilah tempat Anda menanyakan apakah fungsi dari herbal tadi. Sampai jumpa lagi dengan Ahmad Hartono, medical consultant dari Herbal Medicine. Terima kasih.